Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triati Desi Wulandari. Saya mahasiswa dari Universitas IFET Semarang, program studi PPKN semester 7. Kali ini saya akan melaksanakan micro teaching secara daring. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap stay safe ya. Jangan lupa kalau kalian keluar rumah tetap mematuhi protokol yang berlaku dan tetap semangat untuk belajar di rumah dan stay safe. Baik, kita langsung saja ya, karena waktunya terbatas. Tapi alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Nah, langsung saja ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan dan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara. Oke, lanjut. Tujuan negara Republik Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan negara Republik Indonesia itu apa sih? Nah, di sini ada teorinya nih. Nah, teorinya tersendiri yaitu meliputi pengertian tujuan negara itu sendiri, yaitu tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. Nah, yang kedua adalah rumusan tujuan negara Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi itu ya yang disebutkan rumusan tujuan negara Republik Indonesia. Jadi ada 4 elemen yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut, pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada beberapa lembaga-lembaga pemegang kekuasaan di Indonesia, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, apa saja sih yang ada di lembaga-lembaga tersebut? Jadi legislatif itu ada MPR, DPR, dan DPD. Sedangkan eksekutif meliputi presiden dan para menteri. Sedangkan yudikatif ada MA, MK, dan MY. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan negara. Jadi di sini ada peran pemerintah. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Jadi semua itu harus pemerintah bisa memerankan yang telah ditentukan dan disepakati, seperti melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, dan juga aktif melaksanakan ketertiban dunia. Lanjut lagi, yang ketiga, pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945, kewenangan pemerintah daerah, yaitu membuat peraturan rumah tangga sendiri, yaitu dalam tanda kurung peraturan daerah, selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan pusat. Jadi nggak apa-apa kalau
pemerintah daerah itu membuat peraturan sendiri asal tidak melenceng dari peraturan pemerintah pusat. Lanjut ya. Yang kedua, kepala daerah menjalankan urusan pemerintah pusat di daerah kecuali urusan yang sudah dijalankan oleh kantor departemen daerah. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, yaitu di sini kewenangan pemerintah daerah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah, meliputi pemerintah pusat yang berkewajiban menyerahkan sebanyak-banyaknya kewenangan dan aneka urusan pemerintahan pada daerah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957, yaitu kewenangan pemerintah daerah, yaitu mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangganya dalam bentuk perda, gitu. Kecuali urusan yang oleh undang-undang diserahkan kepada penguasa lain. Nah, yang kedua, mengatur segala urusan yang belum diatur oleh pemerintah pusat di daerah tingkat atas penetapan presiden. Nah, selanjutnya ya, ada nomor 6 tahun 1959, yaitu kewenangan pemerintahan daerah. Yang pertama, menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah atau otonom, di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut. Jadi bisa disimpulkan kewenangan pemerintah daerah itu bisa dilaksanakan sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan. Yang kedua, menyelenggarakan koordinasi antar jawatan pemerintah pusat di daerah dan antara jawatan tersebut itu dengan pemerintah daerah. Nah, selanjutnya menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintahan pusat. Jadi ketika menjalankan kewenangan tersebut itu memang harus teratur ya, karena terletak dalam bidang urusan pemerintahan pusat. Lanjut. Nah, ini ada pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965. Kewenangan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD, seperti itu. Nah, lanjut lagi, ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, yaitu meliputi kewenangan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, yaitu kewenangan pemerintah daerah meliputi kewenangan menjalankan semua urusan pemerintah kecuali di bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Nah, selanjutnya ini masih di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, yaitu kewenangan wajib daerah adalah di bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, dan juga pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Jadi macamnya memang banyak seperti itu. Nah, lanjut, kewenangan provinsi adalah kewenangan otonom yang meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten dan kota. Kewenangan dalam bidang pemerintah tentunya
akan dilaksanakan di kabupaten dan kota, seperti itu. Lanjut, ini bahwasanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008. Jadi di sini jadi satu ya, dirangkap seperti itu. Adapun kewenangannya yaitu pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, urusan otonom, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang ditentukan menjadi urusan pemerintah, yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Nah, lanjut, yang ketiga ini adalah urusan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan politik luar negeri, yaitu pertahanan dan keamanan, ada justisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Lanjut lagi ya. Di sini ada pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang 1945, yaitu peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, aktif melaksanakan kehidupan dunia. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di slide yang pertama. Tuh, ini saya perjelas lagi. Gitu ya. Terus lanjut. Nah, jadi di sini ada pembagian urusan pemerintah. Dari mulai ini karena memang nggak ada LCD, jadi memang agak susah pemahamannya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi pembagian urusan pemerintahan itu ada di pemerintahan pusat. Jadi kalau pemerintahan pusat itu terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal, serta yang terakhir adalah agama. Jadi dibagi ada absolut. Nah, di absolut ini ada 6 urusan di pasal 10 tepatnya. Jadi nanti anak-anak ibu akan memberikan tugas bahwasanya nanti pembagian urusan pemerintahan ada pasal 10, pasal 11 sampai 24, pasal 25. Nanti itu dibuat tugas karena di sini hanya disebutkan penjelasannya saja, kurang isinya ya, seperti itu. Jadi nanti itu untuk tugas. Jadi kesimpulannya adalah semuanya adalah tergantung dari pemerintah pusat yang menjalankan. Baik, dari materi yang ibu sampaikan, bila mana ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.